Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kabarnya Istana ya mengajak Mahfud MD untuk bergabung di Komite Reformasi Kepolisian. Wow. Mana yang kemarin teriak-teriak bahwa ya Profesor Mahfud MD tidak mendapatkan jatah. Mas reformasi polisi terus ada muncul nama Pak MD masuk dalam tim itu beliau dipertimbangkan nggak sih atau proses seperti apa sejauh ini Mas untuk tim reformasi Polri? Ya, jadi berkenaan dengan komisi atau komite reformasi kepolisian memang itu bagian dari komitmen pemerintah, komitmen Bapak Presiden, dan sekarang sedang proses untuk kita meminta kesediaan para tokoh-tokoh untuk berkenan bergabung di komite tersebut. Termasuk salah satu. Sebelum-sebelumnya begitu kan, Profesor Mahfud MD ini digadang-gadang menjadi salah satu Menko Polkam begitu kan ya, untuk memberantas bagaimana soal yang terjadi selama ini begitu ya, ingin mengamankan stabilitas politik Prabowo tidak terganggu di situ ya. Banyak demonstran yang kemarin kita lihat saja begitu kan ya, sehingga demonstran tidak kondusif dan sebagainya, dan bahkan kabarnya ada orang hilang sampai sekarang belum kembali. Apakah ini benar atau tidak begitu? Nah, inilah yang kemudian ya muncul di berbagai media sosial bahwa Istana ya ajak Mahfud MD gabung Komite Reformasi Kepolisian. Kalau Profesor Mahfud MD ini mendapatkan amanat menjadi ketua komite ya reformasi kepolisian, maka jelas di situ saya yakin dan seyakin-yakinnya orang jujur seperti Profesor Mahfud MD akan bisa memberantas ya, tergantung dari presidennya. Kalau presiden sudah menunjukkan Profesor Mahfud MD disuruh gas, semuanya bisa gas begitu. Karena Profesor Mahfud MD ini begitu kan pengalaman masalah hal seperti ini pengalaman. Jadi saya kira pasti tahu begitu. Siap-siap ini ya para geng Solo siap-siap di situ begitu, bisa saja begitu kan disikat habis. Benar nggak? Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung begitu kan ya, akan menjadi langkah yang bagus ya kepada Presiden Prabowo begitu. Bagaimana soal perampasan aset dan sebagainya begitu kan ya. Kalau Profesor Mahfud MD ini menjadi menjadi ketua komite reformasi kepolisian, saya ini langkah yang bagus begitu. Tapi pertanyaannya adalah Profesor Mahfud MD kan tidak ada keringat, justru menjadi rival politik dari Presiden Prabowo. Nah, justru inilah menurut saya pribadi begitu Prabowo ya bisa diuntungkan untuk merekrut atau bisa Mahfud MD diajak gabung di situ. Kenapa Bang kok bisa diuntungkan? Maka ini secara kalkulasi politik, maka Prabowo tidak akan terganggu lagi dengan stabilitas politik dari orang-orang mereka begitu. Baik di lingkaran istana apapun. Kenapa? Ya kita lihat saja, paling yang meradang adalah geng Solo. Paling yang keluar-keluar nanti adalah para termol-termol itu. Begitu ketakutan begitu kan. Karena nanti politik Prabowo ini akan seimbang. Ya, akan seimbang bro. Apalagi dikenal bahwa Profesor Mahfud MD ini dikenal lebih dekat ya PDIP sekarang ini begitu. Tapi kan bukan partai dan sebagainya. Kalau kedekatan Profesor Mahfud MD dengan siapapun bisa-bisa aja begitu kan. Nah, keuntungan Prabowo inilah yang kemudian menurut saya pribadi akan tercipta kondusif begitu kan ya untuk menunjukkan bagaimana ya Prabowo ini melancarkan politik-politik dan program-programnya begitu kepada masyarakat. Karena kegiatan-kegiatan Profesor Mahfud MD ini nantinya begitu kan, bagaimana soal reformasi kepolisian, tidak ada lagi oknum-oknum yang memainkan peran itu. Kalau presiden mengatakan gas saja soal tambang ilegal, tambang apapun begitu kan, ini bisa diberisi oleh Profesor Mahfud MD. Kita akan buktikan aja nanti. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen, saya bacakan dulu begitu kan ya, komentar-komentar dari netizen. Coba kita baca, ini salah satunya. Langkah yang bagus bagi Presiden Prabowo begitu kan ya, soal bagaimana perampasan aset sudah lampu hijau ya
ditambah lagi dengan hijau, ditambah lagi dengan reformasi Polri. Kalau ini benar-benar beruntung, benar gue milih Prabowo ya sebagai presiden, sekelas Profesor Mahfud MD lawan Pilpres kemarin, join the club. Nggak ada masalah begitu. Justru ini menjadi keuntungan bagi seorang Presiden Prabowo membantu pemerintahannya itu begitu kan ya. Ya sudah, biasanya kritis tajam kalau pas lu di luar. Begitu di dalam semuanya terlihat serba sempurna. Ya enggak. Coba kita lihat saja Purbaya, mengapa Purbaya sekarang ini kritik habis-habisan ya dilakukan oleh Sri Mulyani, yang dilakukan oleh Jokowi dan sebagainya begitu kan. Ini kan menandakan sudah memberikan kebebasan Presiden Prabowo. Yang penting demi rakyat. Jadi saya kira ini langkah yang bagus bagi seorang Presiden Prabowo begitu kan ya. Jadi saya pribadi setuju sekali begitu kan, apalagi ada ajakan untuk gabung kepada Komite Reformasi ini. Tapi kita sungguh saja begitu, apakah ini benar atau tidak begitu kan ya. Nanti mungkin ya melihat bahwa bagaimana soal transparansi ya penegakan hukum yang ada. Jadi Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Istana, yakni Prasetyo Hadi ini membenarkan ya telah mengajak ex-Menko Polhukam untuk bergabung ke Komite Reformasi Kepolisian. Nah, Prasetyo mengatakan bahwa Profesor Mahfud MD ini salah satu dari banyak tokoh yang diminta yang terlibat ya dalam komite itu. Nah, akan tetapi ia tidak menjelaskan lebih jauh apakah Profesor Mahfud MD akan memimpin komite tersebut atau tidak. Ini kan masih membicarakan begitu kan ya, atau menjadi ketua atau bagaimana. Jangan-jangan saya konten-konten sebelumnya benar ya, Profesor Mahfud MD digadang-gadang menjadi salah satu ketua Komite Reformasi Kepolisian. Sekarang ya sekarang geng Solo, para buzzer-buzzer mereka gigit jari dong. Kenapa Bang kok bisa gigit jari? Ya, kemarin kan sudah keluar-keluar Profesor Mahfud MD tidak dapat jatah. Profesor Mahfud MD tidak dapat bagi-bagi kue. Sekarang kita lihat saja. Ini dari istana langsung begitu kan. Ya, berikan aplaus dulu lah. Jadi bagaimana tidak kegirangan para termol-termol itu begitu. Kalau Profesor Mahfud MD sudah masuk kepada ketua Komite Reformasi begitu kan. Ya, Reformasi Polri dan sebagainya. Bisa saja disikat semuanya. Nah, sekarang ini kabarnya sedang berproses untuk ya kita memintai kesediaan para tokoh-tokoh untuk berkenan bergabung di komite itu begitu. Ya, salah satunya mungkin para tokoh-tokoh yang kemudian punya pengaruh besar soal lintas agama, soal tokoh-tokoh agama dan sebelumnya begitu. Dan bahkan alasan alasan untuk membentuk Komite Reformasi Kepolisian ini kan menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini begitu dengan tujuan melakukan perbaikan dan mengevaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri itu sendiri. Dan sekarang siapa yang mengevaluasi Polri begitu kan? Kalau bukan para tokoh-tokoh itu. Dan para tokoh-tokoh itu tidak ada masalah dengan si A, si B, dan si C begitu kan. Mereka netral secara independen begitu. Ini bagus. Presiden para saya dukung ini kalau ini begitu kan. Ya, biar tidak ada lagi oknum-oknum yang bermain. Biar tidak ada lagi oknum-oknum yang kemudian seenaknya di situ begitu. Jadi saya menganggap bahwa apa yang kemudian kita santer kemarin soal Menko Polhukam begitu Mahfud MD ini walaupun tidak dapat jatah begitu kan ya, apa yang dikabarkan dan bergabung di Kabinet Merah Putih ini saya kira kemarin banyak yang kemudian harus diluruskan begitu kan ya, bahwa Profesor Mahfud MD tidak dapat kue dan sebagainya, padahal tidak ada pemberitaan itu begitu. Cuma digaitkan aja begitu kan ya di berbagai media sosial. Ternyata Profesor Mahfud MD begitu kan ya mulai diajak untuk ya gabung kepada Komite Reformasi Polisi. Selangkah sudah kalah geng Solo. Selangkah itu sudah kalah geng Solo begitu. Bagaimana tidak keluar-keluar begitu kan ya. Kalau Profesor Mahfud ini kan hukum sudah tahu, hukum pakar tata negara sudah tahu begitu kan, sudah paham. Tinggal para tokoh-tokoh di belakang mereka begitu. Ya seperti seperti Menteri Agama, seperti tokoh-tokoh lintas agama, ya seperti Quraisy Shihab dan sebagainya begitu kan. Ini kan menunjukkan bahwa orang-orang yang punya tokoh yang sangat luar biasa begitu. Jadi di sisi lain ya Profesor Mahfud MD dilihat dari segi hukumnya dan sebagainya. Nah,
Ia menjelaskan bahwa ya saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menentukan sosok ketua dan anggota Komite Reformasi Kepolisian. Bahkan Prasito ini memastikan ya berbagai pihak akan dilibatkan dalam Komite Reformasi Kepolisian itu begitu. Nah, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan sejumlah gebrakan baru dalam rangka reformasi Polri dengan melantik penasehat dan membentuk komite khusus. Bahkan wacana reformasi kepolisian ini yang diketahui mencuat usai pertemuan Prabowo dengan Gerakan Nurani Bangsa GNB ya, yang terdiri dari para tokoh-tokoh di situ begitu, mulai di lintas agama dan sebagainya. Dan ini menurut saya pribadi ini langkah yang bagus bagi seorang Presiden Prabowo ya, agar stabilitas politiknya tidak terganggu. Selangkah kemarin kalau kita melihat demo-demo kemarin, selangkah begitu kan ya, bisa saja darurat militer. Tapi untunglah banyak yang kemudian menolak dengan soal itu, sehingga Presiden Prabowo aman-aman aja. Ya ini menandakan bahwa harus melihat situasi di lapangan begitu kan ya. Karena demo-demo kemarin itu tanggal 25 nggak ada masalah begitu. Nggak ada masalah, cuma begitu tanggal 28, 29. Wah ngeri bos. Ada pembakaran ya, terus kemudian gedung-gedung DPRD, gedung-gedung yang lain banyak dibakar, apalagi pos-pos polisi begitu kan. Dianggap merasa kekecewaan yang sangat luar biasa. Dan inilah sekarang ya inginnya bahwa nanti mungkin dengan adanya reformasi Polri ini bukan tidak mungkin bahwa di tengah-tengah isu tersebut ya akan menjadi kuat ya apabila ada TNI yang kemudian juga sama begitu kan, ada reformasi TNI yang sama-sama juga keseimbangan begitu kan ya untuk terhadap para aparat. Saya yakin ini langkah yang bagus bagi seorang Presiden Prabowo. Jadi kuat begitu. Tidak ada lagi kemudian nyinyirin sana sini begitu. Paling yang dinyinyirin adalah Profesor Mahfud MD karena menjadi rival politiknya. Ditambah lagi dengan Anies Baswedan. Wow. Prabowo, Mahfud MD, ya Anies Baswedan. Selesai sudah. Kenapa bang? Ya ini adalah puncak kekuatan mereka begitu kan. 3 orang ini puncak kekuatan mereka. Saya yakin geng Solo dan para termol-termol itu meradang. Ya, pasti akan mengkritik habis-habisan. Kenapa bang? Lihat saja, Hasto saja diberikan amnesti saja. Mereka kritikannya sangat luar biasa kepada PDIP. Ya, para termol-termol itu begitu kan. Jadi ini banyak hal yang kemudian bisa diungkapkan lagi begitu kan kepada publik begitu kan. Jadi saya kira ini langkah-langkah yang bagus begitu kan ya. Nanti mungkin ya Profesor Mahfud MD apakah ini menjadi anggota saja atau menjadi ketua Komite Reformasi Polri dan sebagainya. Saya kira ini bagus begitu bagi Presiden Prabowo begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.